teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kelas K mata kuliah Desain Reaktor Bioproses. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas besar kami, yaitu produksi penisilin V. Pasti teman-teman semua di sini penasaran kan, penisilin V itu apa sih? Jadi penisilin V itu merupakan salah satu jenis antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit infeksi. Infeksinya itu adalah infeksi pneumonia, bronkitis, gonore, serta bisa juga mengobati infeksi pada telinga, hidung, tenggorokan, saluran kemih, dan juga kulit. Penisilin V biasanya berbentuk sebagai garam kalsium atau kalium karena memiliki sifat yang mudah diserap. Penisilin V juga memiliki spektrum yang sempit dikarenakan adanya pengembangan enzim yang diakibatkan oleh bakteri penisilase. Nah, kali ini kita akan membahas cara produksi penisilin 5 yang terbuat dari limbah kertas sebagai bahan bakunya. Kenapa sih limbah kertas dipilih? Yang pertama, harganya murah, mudah didapatkan, dan tersedia sangat banyak. Diprediksi dalam skala nasional di Indonesia, produksi sampah kertas dapat mencapai 1,6 juta ton loh per tahunnya. Dan yang terpenting, limbah kertas ini mengandung sejumlah selulosa yang cukup tinggi dan akan dikonversi menjadi glukosa melalui proses enzimatik hidrolisis. Nah, glukosa ini akan menjadi sumber makanan utama bagi para mikroba, tepatnya Penicillium chrysogenum, untuk makan dan juga melakukan pertumbuhan dalam proses fermentasi. Untuk alur produksinya dijelaskan sebagai berikut. Kemudian untuk pembuatan penisilin sendiri ada 3 cara. Yang pertama pretreatment, upstream, dan juga downstream. Untuk pretreatment sendiri dilakukan karena pada produksi rancangan bioreaktor penisilin ini menggunakan bahan baku dari limbah kertas, sehingga perlu adanya proses pretreatment menggunakan enzimatik hidrolisis dan juga adanya buffer mixer. Berikut merupakan gambaran dari proses flow diagram proses pretreatment, di mana diawali pada tangki T102, tempat penyimpanan waste paper seperti newspaper, office paper, recycle paper, dan juga cardboards, di mana nanti akan dibantu menggunakan centrifugal pumps yang akan dikirim ke R108 yang merupakan tangki buffer. Kemudian akan dikirim lagi ke R101 yang merupakan enzimatik hidrolisis reaktor, dan kemudian akan dikirim ke centrifugal 101 dan juga ke evaporator 101 dan akan dibantu lagi menggunakan centrifugal pumps ke tangki 103. Berikut merupakan gambar rancangan dari buffer reaktor dan juga spesifikasinya. Selanjutnya merupakan rancangan desain reaktor untuk proses enzimatik hidrolisis dan juga spesifikasinya. Langkah pertama dalam proses produksi penisilin 5 yaitu proses upstream, di mana proses upstream ini meliputi proses pembenihan sel, kemudian preparasi media, serta proses fermentasi. Pembenihan sel ini dihasilkan oleh proses degradasi limbah kertas yang kemudian dijadikan sebagai substrat fermentasi mikroorganisme Penicillium chrysogenum dan ditambahkan dengan ekstrak jagung yang kemudian dijadikan sebagai sumber nitrat. Berikut merupakan bioreaktor yang kami gunakan dalam proses upstream, di mana bioreaktor yang pertama memiliki kapasitas 100 liter dengan satu buah impeller berukuran 0,017 berjenis Rushton Blade Impellers. Kemudian ukuran tangkinya yaitu 0,072 meter dengan diameter 0,042 meter. Sedangkan bioreaktor yang kedua, setelah proses pembenihan sel ini dilakukan pada proses fermentasi dengan suhu 25 derajat Celcius dan pH yang digunakan yaitu 6,5. Bioreaktor ini memiliki kapasitas 100.000 liter dengan jumlah baffle yaitu berjumlah 4 dan 3 buah impeller berjenis sama dengan diameter tangki yaitu 4,2 dan tinggi tangki yaitu 7,2. Langkah pertama dalam proses pemulihan penisilin V setelah fermentasi adalah proses pemisahan sel dari media pertumbuhan cair. Proses pemisahan tersebut dilakukan dengan menggunakan vakum rotary filter, kemudian dilakukan filter cooling dan asidifikasi, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi penisilin menggunakan solvent, lalu dilakukan kristalisasi penisilin V. Langkah selanjutnya yaitu proses filtrasi sentrifugal, kemudian dilanjutkan dengan recovery dan purifikasi solvent. Langkah terakhir dalam proses downstream yaitu proses pengeringan kristal penisilin yang berfungsi untuk mengurangi kadar air produk untuk stabilitas dan transport. Pada proses kristalisasi ini menggunakan reaktor tipe stir reaktor dengan menggunakan sensor suhu termokouple. Terdapat bagian-bagian pada reaktor. Yang pertama yaitu vapor outlet yang berfungsi untuk tempat pengeluaran uap air. Kemudian terdapat
produk outlet yang berfungsi untuk pengeluaran produk hasil, dan terdapat sirkulasi pipa untuk keluar masuk oksigen. Pada reaktor ini menggunakan impeller yang digunakan yaitu angle pitch for blade. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang kalian tahu kan cara pembuatan obat antibiotik penicillin 5 yang terbuat dari 5 kertas? Untuk kalian yang penasaran bisa tanya lanjut di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman.